Sebagai juara bertahan La Liga, Atletico Madrid justru mengawali musim 2021-2022 dengan tidak baik-baik saja. Mereka tertatih-tatih merangsek ke papan atas La Liga musim ini. Bukan tanpa sebab, sang pelatih Diego Simeone menemui masalah baru di lini bertahan Atletico musim ini yang terbilang keropos. Kini dengan pertahanan yang keropos, memang bukanlah gaya khasnya Los Rojiblancos. Apalagi musim-musim sebelumnya, pertahanan pasukan Simeone terbilang kokoh. Jadi, apa dong yang bikin pertahanan Atletico Madrid musim ini keropos? Salah satu alasannya adalah komposisi para pemain bertahan dan juga faktor cedera. Beberapa kombinasi pemain bertahan yang berbeda telah digunakan dalam starting 11 Simeone musim ini di semua kompetisi, baik dengan format 3 atau 4 back. 3 back Stefan Savic, Jose Gimenez dan Mario Hermoso paling sering digunakan dan juga paling menunjukkan hasil yang positif dengan hanya 1 kekalahan. Di sisi lain, kehadiran back Felipe di starting 11 Atletico Madrid menuai kritikan. Pasalnya, dari setiap pertandingan yang dilakoni Felipe, Atletico selalu mengalami kekalahan di semua kompetisi. Di level individu, mantan pemain Porto ini hanya memenangkan 52,4% dari duelnya musim ini di semua kompetisi, menjadikannya back Atletico dengan persentase duel terendah yang dimenangkan pada musim 2021-2022. Kehilangan Stefan Savic, Jose Gimenez dan Mario Hermoso sewaktu-waktu karena cedera akan memperparah kondisi pertahanan Atletico. Pilihan amunisi center back Simeone tidak banyak. Bahkan seringkali seorang gelandang seperti Geoffrey Kondogbia sering dijadikan center back. Perubahan formasi yang dilakukan Simeone di lini pertahanan dengan sistem 3 atau 4 back terkadang tidak berjalan mulus. Sejak dikalahkan Real Madrid di Desember 2021 dengan skor 2-0, lini pertahanan Atletico jebol 16 kali, termasuk terakhir kalah dari Barcelona 4-2. Komposisi di fullback mereka juga timpang. Kehilangan Kieran Trippier sedikit berpengaruh. Seringkali Sime Vrsaljko tidak bisa menjalankan peran itu di bek kanan. Simeone pun sering menyiasatinya dengan menempatkan Marcos Llorente di wing kanan pada format 3-5-2. Kehilangan Thomas Partey tampaknya juga berpengaruh. Kedalaman pertahanan Atletico sebelumnya sering dijaga oleh Partey lewat tackle keras maupun intercept canggihnya. Sekarang peran itu sering diemban pemain baru seperti Kondogbia, Rodrigo de Paul maupun Herrera yang cenderung bertipikal bukan pembunuh. Materi pemain yang menjaga lini belakang Atletico menjadi salah satu faktor Atletico tidak konsisten musim ini. Terlepas dari menang atau kalah, hasil evaluasi pertahanan Atletico perlu disorot, termasuk kiper sekalipun. Performa salah satu pemain andalan Atletico Madrid di era Simeone adalah kiper mereka Jan Oblak. Penjaga gawang Slovenia ini telah terinfeksi oleh kelemahan sektor back Atletico dan jauh dari penampilannya yang luar biasa di musim lalu ketika juara. Dia hanya menghentikan 48% tembakan yang menghujam gawang Atletico di La Liga musim 2021-2022. Ini adalah persentase penyelamatan terburuk dalam kompetisi di antara penjaga gawang lainnya di La Liga. Oblak telah kebobolan 30 gol dari 22 pertandingan selama ini sampai kekalahan 4-2 atas Barca. Sedangkan Oblak di musim lalu hanya kebobolan 25 gol. Itu adalah rekor terbaik kebobolan kiper di musim lalu di La Liga. Oblak musim ini cenderung lebih sering melakukan head to head langsung dengan pemain lawan.
Ia juga sering banyak menerima tendangan langsung yang mengakibatkan persentase kebobolan Atletico lebih banyak. Performa menurunnya Oblak berjalan seiring dengan hilangnya lini belakang Atletico dalam membendung serangan dari lawan. Kebobolan Atletico dicatat sebagian besar melalui umpan silang dari flank yang berakhir dengan sundulan. 26% dari gol kebobolan Atletico musim ini di semua kompetisi berasal dari umpan silang lawan, alih-alih dari sektor tengah. Sering telatnya fullback dalam mengantisipasi crossing juga menjadi sebab. Kekompakan antar lini belakang sangat kurang, terlebih dengan pakem 4 back rentan tereksploitasi lawan yang memanfaatkan longgarnya zona yang dibiarkan oleh lini belakang Atletico. Identitas bertahan Atletico yang selama ini sangat dikenal sebagai antitesa tiki-taka Barcelona atau sepak bola menyerang mulai terbaca lawan. Sistem bertahan dengan 4-4-2 menjadi khas bagi Atletico-nya Simeone dengan strategi compact defense atau deep defense. Atletico mampu menasbihkan diri sebagai tim di era modern yang dikenal dengan ciri khusus, yakni bertahan. Beda dengan format bertahan ala Jose Mourinho di Madrid ketika itu yang sering dikenal orang dengan parkir bus. Sistem bertahan Simeone lebih kompak dengan mengandalkan pertahanan zona marking, di mana pemain menjaga per zona masing-masing dengan memperhatikan arah serangan bola tanpa melakukan man-to-man marking. Tak jarang sisi sayap serang dan striker diharuskan juga untuk terlibat dalam menjaga kedalaman zona format 4-4-2 Simeone. Kedisiplinan menjadi penting bagi kolektivitas permainan Simeone. Karakter sepak bola yang keras sering diperagakan Simeone di Atletico. Tak jarang berbuah kartu, tapi juga sukses merusak konsentrasi lawan. Membunuh mental lawan terlebih dahulu, kemudian keluar dengan counter attack cepat setelah lawan frustasi atau deadlock dalam menyerang adalah salah satu trik permainan Simeone. Pemanfaatan set piece dengan mengandalkan pelanggaran dari pemain-pemainnya sering membuahkan hasil. Tak jarang Atletico diselamatkan oleh gol-gol dari intrik melalui set piece. Musim ini semuanya hilang. Identitas seni bertahan Simeone di Atletico perlahan mulai luntur seketika ketika mereka baru saja meraih juara La Liga musim 2020-2021. Atletico musim 2021-2022 justru lebih banyak membelanjakan transfernya untuk lini depan, menandakan mereka mulai memikirkan lini penyerangan mereka, bukannya pertahanan sebagaimana khas mereka. Status Atletico sebagai peraih titel juara menjadi beban tersendiri. Mereka sekarang tidak lagi dikatakan underdog. Dengan status juara bertahan, Simeone tampaknya mencoba bermain menguasai bola di musim ini. Namun Simeone lupa kalau ada yang keropos, yaitu lini pertahanan mereka. Faktor materi pemain lini belakang, menurunnya performa Jan Oblak, membuat identitas bertahan Atletico mulai hilang dan imbasnya ke performa Atletico yang kerap tidak konsisten.